Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Di video kali ini, kita akan membahas para pemain timnas Jepang yang bersinar di Liga Champions. Para pemain ini tentu akan menjadi ancaman serius bagi lini belakang timnas Indonesia. Siapa sajakah pemain Samurai Biru yang bersinar di kompetisi tertinggi benua biru itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut ke pembahasan, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar sepak bola dunia di channel ini. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Kompetisi tertinggi benua biru atau yang biasa kita kenal Liga Champions tentu menjadi sorotan mata dunia. Para klub elite Eropa dan pemain-pemain terbaik dunia pasti menginginkan bermain dan berkompetisi di sana. Beberapa pemain Samurai Biru Jepang tampil bersinar di pekan keempat Liga Champions musim ini 2024-25. Para pemain Jepang ini tampil begitu terengginas jelang duel lawan timnas Indonesia. Timnas Jepang akan bertandang ke GBK pada 15 November nanti dalam lanjutan matchday kelima babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain Jepang yang tampil begitu luar biasa adalah sang gelandang Hidemasa Morita yang tampil begitu mengejutkan bersama Sporting CP saat menghajar raksasa Inggris Manchester City. Menjelang pertandingan tersebut, sejumlah pemain Jepang menunjukkan performa yang sangat baik bersama klubnya masing-masing. Di matchday kelima Liga Champions, tak hanya Morita yang tampil luar biasa, rekan senegaranya Rao Hatate pun tampil cemerlang. Bermain sebagai seorang gelandang, dia berhasil mencetak gol bersama Celtic saat menggasak RB Leipzig 3-1. Penampilan gemilang para pemain Jepang di Liga Champions tentu bisa menjadi ancaman serius bagi timnas kita Indonesia. Angin segar yang sedang merasuki para pemain Jepang ini tentu jadi sinyal peringatan untuk Bang Jay dan kolega di lini pertahanan. Tak hanya itu, tembok terakhir di bawah Mr. Maarten Pas pun harus bekerja lebih ekstra untuk mengamankan gawang Garuda. Sebab lini depan skuad asuhan Hajime Moriyasu ini sangat mematikan dan berbahaya. Para pemain timnas Jepang ini tak hanya moncer bersama klubnya masing-masing. Mereka juga berhasil membuktikan dengan menjadikan negara Tsubasa Ozora ini jadi tim paling subur di antara 3 grup lain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Samurai Biru menjadi tim tersubur dan pertahanan terbaik dengan mencetak 15 gol dan baru kemasukan 1 gol sejauh ini di grup C. Torehan impresif ini itu tidak lain dan tidak bukan karena skuad mereka yang disesaki para pemain diaspora Jepang yang berkarir di Eropa. Dengan gerbong para pemain Eropa, tentu para pemain Jepang ini punya jam terbang dan pengalaman yang harus diwaspadai. Berkaca dari 27 nama pemain yang dipanggil sang pelatih Moriyasu, timnas Jepang setidaknya punya 23 pemain yang berkarir di Eropa. Beberapa di antaranya pun tampil luar biasa di ajang Liga Champions beberapa waktu lalu. Para pemain ini tentu bisa menjadi ancaman yang sangat nyata bagi para pemain timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut ini tim redaksi Football Flash sudah merangkumnya menjadi 4 pemain timnas Jepang yang moncer di ajang Liga Champions pekan ini. Di urutan pertama ada Hidemasa Morita. Klub yang dibela oleh Hidemasa Morita adalah Sporting CP tampil menggila dengan menghancurkan kampiun Premier League musim lalu Manchester City. Saat ini Morita masih berusia 29 tahun dan berposisi sebagai gelandang. Dalam pertandingan melawan Manchester City, Morita punya berkontribusi besar dalam kemenangan timnya dengan skor 4-1 dari skuad asuhan Pep Guardiola. Diturunkan sejak menit awal oleh pelatih Ruben Amorim sebelum akhirnya diganti di menit ke-75 oleh Daniel Braganca. Peran Morita dalam pertandingan tersebut sangat signifikan, terutama dalam membantu pertahanan tim. Dia mencatatkan 8 sapuan, 1 intercept, dan 7 aksi bertahan yang menunjukkan dedikasinya di lapangan. Dengan performanya yang solid, Morita berhasil meringankan beban para bek Sporting, sehingga tim dapat lebih fokus dalam menyerang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi seorang gelandang dalam menjaga keseimbangan tim ketika bertahan dan menyerang.
Di urutan kedua ada Reo Hatate. Berposisi sama seperti Morita, Reo Hatate adalah gelandang agresif yang masih berusia 26 tahun dari klub Celtic. Hatate tampil sangat mengesankan saat timnya menghadapi RB Leipzig dalam pertandingan keempat Liga Champions. Dalam laga tersebut, Reo Hatate berhasil menorehkan 1 gol di papan skor dan membantu Celtic meraih kemenangan dengan skor 3-1. Di laga menghadapi Leipzig, Hatate memberikan banyak tekanan kepada pertahanan RB Leipzig dengan melepaskan total 6 tembakan selama pertandingan. Permainannya yang agresif terlihat jelas dari Hatate yang mencatatkan tingkat keberhasilan dribble mencapai 100%. Dia benar-benar menunjukkan sebagai seorang gelandang pekerja keras dengan performa yang luar biasa di lapangan tengah. Di posisi ketiga ada striker mungil Daizen Maeda. Masih satu tim dengan Hatate, saat ini Maeda berusia 27 tahun dan penyerang yang cukup mematikan di lini depan. Dalam pertandingan melawan RB Leipzig di Liga Champions, Daizen Maeda turut berkontribusi sama seperti rekan senegaranya, Reo Hatate. Turun sebagai starting 11, Maeda tampil full selama 90 menit. Walau tubuhnya tak terlalu besar, tapi Maeda punya fisik yang cukup kuat dan tak takut berduel dengan bek-bek lawan. Pada pertandingan tersebut, Daizen Maeda ditempatkan sebagai winger kiri. Dia berhasil melepaskan 1 tembakan sepanjang laga. Meskipun peluangnya untuk mencetak gol tidak terlalu besar, Maeda tetap menunjukkan penampilan yang mengesankan. Dia berkali-kali menebar ancaman terhadap pertahanan RB Leipzig. Berikutnya ada pemain depan serba bisa Takumi Minamino. Minamino membela klub Ligue 1 Prancis AS Monaco. Berposisi sebagai gelandang serang, penampilan ex-Liverpool itu tampil cukup efektif sebagai pemain pengganti. Pada matchday keempat Liga Champions, Minamino berkontribusi dalam kemenangan AS Monaco melawan Bolonya. Dia masuk menggantikan Ben Seghir pada menit ke-71. Selama 19 menit berada di lapangan, meski Minamino tak mencetak gol ataupun assist, tapi perannya di lapangan membantu Monaco meraih kemenangan di laga ini. Minamino membantu timnya meraih kemenangan 1-0 atas Bolonya. Kemenangan ini sekaligus membantu timnya tetap berada di papan atas klasemen Liga Champions dengan menduduki peringkat ketiga dengan mengemas 10 poin. Monaco hanya tertinggal 2 poin dari pemimpin klasemen Liverpool. Nah, itu tadi adalah deretan para pemain Samurai Biru yang tampil moncer bersama klubnya di ajang Liga Champions. Meski begitu, timnas Indonesia juga wajib mewaspadai pemain-pemain lainnya seperti Wataru Endo yang bermain untuk Liverpool, Kaoru Mitoma Brighton Albion, Takefusa Kubo yang bermain untuk Real Sociedad, dan masih banyak lagi. Dengan segudang pengalaman Eropa yang dipunya, para pemain Jepang ini harus digarisbawahi oleh lini pertahanan timnas Indonesia. Semoga aja barisan belakang timnas kita seperti Bang J, Rizky Ridho, Hilgers, Justin Hubner, dan para pemain Garuda bisa yang mengatasi mereka saat bentrok di Gelora Bung Karno nanti. Kalau menurut pendapat kamu, kira-kira kekuatan gerbong para pemain Eropa di timnas Jepang seperti apa nih, football fans?